Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Bang, seluruh dunia api dipenuhi dengan napas berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan dunia ini mulai runtuh sedikit, dan dengan pengoperasian formasi ini, semua energi dan makhluk jahat di dunia ini ditelan olehnya. Tanpa perjuangan apapun, itu berubah menjadi aliran energi yang sangat murni, terus-menerus menumbuhkan formasi Tuhan yang menakutkan ini. Seluruh dunia api dipenuhi dengan kegelisahan yang mengerikan. Tampaknya setiap orang dengan jelas merasakan mati lemas yang tak terkatakan. Setelah formasi ini selesai, saya khawatir salah satu dari mereka akan lahir yang cukup untuk membahayakan seluruh dakian makhluk menakutkan dari dunia. Pada saat itu, dunia Noda akan menghadapi krisis dan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin dunia luar, serta golem jahat, binatang Leisi, dan makhluk jahat itu semuanya telah ditelan oleh formasi ini, dan hidup serta mati mereka tidak diketahui. Pusat dunia manusia juga mulai runtuh, dan semua kekuatan berubah menjadi bagian dari formasi. Untuk sesaat, sayap malaikat di King Yuan menghasut, melepaskan kekuatan suci yang mendalam untuk melindungi pasukan koalisi. Wajahnya sedikit mengembun. Kamu duluan. Prasasti inti di tubuh Xiao Yan selalu memancarkan sentuhan gemetar dan gelisah. Dan semua kekuatan di belakangnya, seperti jubah iblis, kuali dewa api, dan kekuatan jiwa, bangkit bersama. Tubuh itu melompat melintasi langit sedikit demi sedikit, menghilang ke arah tepi formasi. Formasi hari ini bersinar di mana-mana, dan bahkan membentuk jurang maut dari udara tipis. Semua kekuatan ditelan olehnya, dan mereka semua perlahan menghilang. Ledakan, api suci, kuali dewa api, kekuatan jiwa, nafas iblis, mata Xiao Yan merah saat ini. Semua kekuatan di tubuhnya hampir tercurah, dan dia terus meledakkan pusaran formasi, mencoba menghancurkan formasi, garis mencegahnya berfungsi. Serangan mengerikan bergoyang selama 9 hari, tetapi dalam pusaran formasi, itu tidak menyebabkan gelombang apapun. Tampaknya apa yang disebut formasi para dewa ini tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan manusia. Tidak ada gunanya, formasi-formasi ini terlalu keras. Sekarang, saya khawatir itu hanya rencana jangka panjang. Penatua kedua, Xiao Bao, memiliki ekspresi serius pada jiwa dan tubuhnya, dan segera membuka mulutnya. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan, Xiao Tianming dan banyak pejabat tinggi lainnya melihat pemandangan ini dan segera menggelengkan kepala sedikit. Pemimpin, mundur. Meskipun dia sangat tidak berdaya, Xiao Yan masih bekerja sama dengan pasukan koalisi dan secara paksa merobek celah seukuran telapak tangan, sehingga berhasil melarikan diri ke sini. Hanya saja dengan pertempuran saat ini di pusat dunia manusia, meskipun pemimpin dunia dari pusat dunia manusia dan pemimpin dunia luar hampir jatuh, tetapi sampai batas tertentu, pertempuran ini masih dikalahkan oleh dunia. Tidak ada yang tahu situasi Tian Yuanzi dan pemimpin dunia ekstrateritorial, tetapi mereka mengerti bahwa begitu formasi menelan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya, dan siapapun yang keluar darinya, saya khawatir itu akan menjadi bencana nyata dari 1000 besar dunia. Bencana semacam itu, saya khawatir, berkali-kali lebih menakutkan daripada ras jahat asing yang dibenci. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, kita harus merencanakan lebih awal. Ledakan, apa yang telah terjadi pada saat ini? Dengan mundurnya koalisi aliansi api tak berujung, seluruh dunia 1000 besar melonjak dengan adegan perubahan gelap dan gelap. Matahari terik yang dulu menggantung tinggi di langit sekarang penuh dengan dua warna, satu hitam dan satu putih. Matahari hitam dan putih yang terik membakar hati, dan ketika saya melihat sedikit ke atas, perasaan tercekik memenuhi hati saya, dan bahkan di lingkaran matahari hitam dan putih yang terik itu, tampaknya ada garis-garis emas yang rumit dan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lebih aneh lagi, matahari hitam dan putih yang terik seperti pusaran yang tidak pernah berakhir, dan itu benar-benar melepaskan kekuatan hisap yang tak tertahankan, dengan rakus menyerap semua energi dunia ini. Dan beberapa makhluk lemah diserap olehnya, dan itu terlalu terlambat untuk apapun. Berjuang, itu berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya, mengisi formasi di matahari hitam dan putih yang terik sedikit demi sedikit. Surga, di aula utama Istana Dewa Bulan. Guru, ada apa? Sejak alam surga bergabung dengan Endless Flame Alliance,
penguasa istana Dewa Bulan, Yueru, dan mahkota Chang'e, orang kepercayaan Yuexi, juga tinggal di surga. Lagi pula, jarak antara kedua tempat sangat pendek, dan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membantu yang tak berujung aliansi api terlalu banyak. Pada saat ini, Yueru mengangkat kepalanya sedikit, melihat matahari terik yang aneh di atas langit, matanya dipenuhi dengan semacam kekhawatiran. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat dia menatap matahari hitam dan putih yang terik, jejak Dewa Bulan, yang telah diam di tubuh Yueru, tiba-tiba meledak menjadi jejak perlawanan. Perlawanan semacam itu seperti dua generasi musuh bertemu satu sama lain. Hei, bukankah itu seharusnya datang atau bersembunyi? Chang'e Mianxia Yuexi menyaksikan adegan ini, ekspresinya perlahan menjadi serius dan kemudian berbalik untuk melihat Yueru, dia tampak sedikit ragu-ragu. Meskipun kekuatan Yuexi tidak dianggap sebagai generasi teratas di dunia seribu besar, tetapi yang terakhir, sebagai murid generasi pertama di bawah perintah Dewa Bulan, mengetahui dan belajar yang secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Guru, sudah waktunya untuk Anda, apakah Anda masih bersembunyi dari saya? Mata besar Yueru yang berair menatap Chang'e Yuexi, seolah-olah dia telah menebak sesuatu sejak lama. Dewa Bulan, memang peringkat dewa pertempuran. Namun, bahkan saya tidak tahu banyak tentang catatan Dewa Bulan. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa untuk menyerang Dewa Bulan, kita perlu menyiapkan artefak, seruling Suanyu. Untuk tempat tumbukan, aku hanya bisa samar-samar mengingat bahwa itu sepertinya adalah area misterius yang sangat dekat dengan dunia bawah. Yuexi melihat gerakan Yueru, dan tepat setelah berbicara, dia perlahan mondar-mandir dan meninggalkan kuil bulan. Guru, terima kasih. Dengan kepergian Yuexi, Yueru perlahan mengemasi semua yang dia miliki, dan kemudian diam-diam pergi dari sini. Sebuah desahan samar terdengar, dan Yuexi juga meninggalkan alam surga dengan Yueru secara rahasia. Jalan menuju Dewa Bulan mungkin masih membutuhkan bantuan Yuexi. Hanya saja mereka tidak tahu, bahwa apa yang disebut jalan menuju para dewa yang bertarung, tidak hanya Dewa Bulan, tetapi bahkan Dewa Bunga, Dewa Racun, dan dewa lainnya tersembunyi di dalamnya. Tetapi apa yang menanti mereka adalah adegan kematian dan tidak ada kehidupan biru. Dunia hantu, ini apa yang terjadi di sini? Penguasa pemakan jiwa, Duki Fei dan pejabat tingkat tinggi lainnya juga menatap matahari hitam dan putih yang terik melalui kehampaan yang tak berujung, dan kegelisahan di hati mereka menjadi semakin kuat. Atur urusan dunia hantu dan kumpulkan aliansi api tak berujung. Duo Qi Fei berpikir sejenak, meskipun dia tidak benar-benar ingin kembali ke tempat aliansi api tak berujung. Tetapi di bawah krisis dan bencana seperti itu, sebagai komandan dunia hantu, dia yang harus disalahkan. Tapi, meskipun dia telah mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia telah melepaskannya, tetapi melihat 4 gundik dari Endless Flame Alliance dan Xiaoyan, masih akan ada sentuhan keengganan dan keengganan di dalam hatinya. Namun, munculnya matahari hitam dan putih yang terik ini mungkin menunjukkan bahwa Xiaoyan dan yang lainnya gagal mengepung dan menekan pusat dunia manusia. Tampaknya dunia ini masih perlu dijaga sendiri. Selain itu, dunia iblis, dunia neraka, dunia iblis 7 dunia dari ribuan dunia, kecuali dunia Buddha, semua dunia lain berada dalam situasi yang begitu parah. Untuk sementara waktu, satu demi satu urutan didistribusikan secara teratur, dan kemudian tanpa henti. Semua komandan elit di bawah aliansi yang berkumpul untuk menghadapi domain api yang tak ada habisnya, markas besar aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang fakta bahwa Endless Flame Alliance dan pasukan sekutu dari kerajaan malaikat menyerang pusat dunia manusia bersama-sama. Tetapi ketika matahari hitam dan putih yang terik yang seperti berita buruk terus berlanjut, tumbuh di atas kepala makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya gemetar, mencoba menemukan raksasa untuk bersandar. Dan kerajaan malaikat tanpa keberadaan malaikat pembunuh, dan pusat dunia manusia yang telah lama runtuh, jelas tidak memiliki kekuatan semacam ini. Kekuatan nomor 1 di dunia saat ini tidak diragukan lagi adalah yang tak berujung aliansi api. Tetapi saat ini, tidak hanya di 1000 besar dunia, tetapi juga di wilayah api tanpa akhir, orang-orang tampaknya panik. Para ibu,
Menurut informasi yang diperoleh oleh para elit dari aliansi api tak berujungku, dengan munculnya matahari hitam dan putih yang terik ini, banyak makhluk hidup di daerah lemah dan kecil di dunia seribu besar ditelan olehnya dan berubah menjadi bagian dari matahari hitam dan putih yang terik. Samar-samar ada perasaan yang luar biasa bahwa alasan mengapa matahari hitam dan putih yang terik menarik begitu banyak energi dengan keriuhan yang begitu besar. Saya khawatir pengunjungnya tidak baik. Dan daya tarik lingkaran hitam dan putih matahari yang terik ini masih berkembang. Pada awalnya, itu hanya cukup untuk melahap makhluk-makhluk di bawah Kaisar Dou, tetapi sekarang sulit bagi Dou Xian biasa untuk bersaing. Sekarang Nuoda adalah dunia yang besar dan telah menjadi populer. Kecemasan. Saya juga meminta Nyonya untuk membuat keputusan dan membuat persiapan lebih awal. Di halaman ibu-ibu di wilayah api tak berujung, sekelompok jenderal elit dengan wajah serius berkumpul untuk melaporkan secara rinci informasi yang terjadi di dunia seribu besar. Tidak mungkin, aliansi api tak berujung saat ini memiliki terlalu banyak momentum, dan tanggung jawab berat ini secara alami jatuh di kepala mereka. Apakah mereka benar-benar gagal? Pada saat ini, tubuh empat Qianying yang halus tiba-tiba terkejut, dan mereka menatap kehampaan yang jauh dengan tidak percaya. Tentara sekutu, yang mengumpulkan Ratu Malaikat dan setengah dari elit aliansi api tak berujung, sebenarnya tidak mampu melawan penguasa alam manusia. Semuanya tetap sama, tunggu mereka kembali dan membuat keputusan. Siapapun yang menyebarkan desas-desus dengan jahat akan ditangani oleh wilayah api tak berujung. Setelah beberapa saat, Kailin berdiri sedikit, wajahnya yang cantik sedingin es, matanya berkerut, dan dia sedikit mendominasi keraguan di hati banyak jenderal elit. Bahkan jika Xiao Yan dan yang lainnya dikalahkan, dengan barisan mewah mereka tidak akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan pusat dunia manusia. Ya, mendengarkan kata-kata Kailin yang mendominasi, tekanan dari banyak jenderal juga sangat berkurang, dan mereka semua setuju untuk melanjutkan. Waktu telah berlalu, sejak matahari hitam dan putih yang mengerikan ini muncul hingga hari ini. Setelah sehari, Xiao Yan dan pasukan sekutu kerajaan malaikat juga kembali ke domain api tak berujung dari lorong kosong yang rusak, tetapi ketika mereka melihat ketinggian menggantung di langit matahari hitam dan putih yang tak tertahankan di atas langit membuatku merasa sedikit lebih menyalahkan diri sendiri di hatiku. Itu adalah mahakarya Tian Yuanzi. Tapi dengan kekuatan mereka, dengan keberadaan pemimpin di luar wilayah, apa yang bisa mereka lakukan? Saudara Xiao Yan, di antara pasukan koalisi, sebagian besar pria kuat tampak kelelahan, dan beberapa bahkan terlihat suram dan lesu. Jelas, untuk melarikan diri dari pusat dunia manusia yang runtuh, semua orang juga menghabiskan banyak uang. Suner, mobilisasi semua kekuatan aliansi api tak berujungku, dan adakan pertemuan seribu besar di altar tak berujung besok. Kali ini, sepertinya itu adalah bencana yang sebenarnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berbicara setelah waktu yang lama. Tidak peduli apa bencana ini, pertempuran ini harus terus berlanjut. Kebaikan, begitu kata-kata itu jatuh, seluruh aliansi api tak berujung benar-benar sibuk. Pemimpin kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 1000 dunia besar, semua dengan kepala dan wajah mereka, semua berkumpul untuk menghadapi aliansi api tak berujung di bawah panggilannya. Setelah beberapa perintah, pasukan koalisi juga kembali ke wilayah api tak berujung untuk beristirahat. Di sisi lain, Xiao Yan memasuki ruang rahasia sendirian untuk mundur. Dia memiliki 4 bola roh di tangannya, tetapi dia tidak pernah tahu lokasinya. Paradise Lost, apalagi dengan kekuatannya, masih tidak bisa melawan pemimpin di luar domain. Keluarga Xiao bisa melihat matahari lagi, tapi kali ini Xiao Yan merasakan tugas yang lebih berat darinya. Jika waktu ini tidak ditangani dengan benar, saya takut seluruh dunia 1000 besar akan dihancurkan dalam satu gerakan. Hari kedua, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah lama mengelilingi altar tak berujung, diam-diam menunggu Xiao Yan dan yang lainnya muncul. Sampai sekarang, saya khawatir mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada satu-satunya pembangkit tenaga setengah dewa di dunia 1000 besar. Setiap orang, Xiao Yan, Raja Suci, dan sekelompok pembangkit tenaga listrik puncak klan Xiao perlahan-lahan berjalan keluar dari kehampaan. Melihat andalan 1000 dunia besar di depan mereka, mereka segera menjadi keras dan jelas. Berdiri di sini hari ini telah lama mewakili tekad klan Xiao dan klan jahat di luar dunia. Anggota Xiao, Tuan Raja Suci.
Sekarang, apa yang terjadi dengan dunia seribu besarku? Di antara kerumunan, ada beberapa monster tua dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 9 kali lipat yang berbicara lebih dulu dan bertanya dengan cemas. Karena lingkaran hitam dan putih matahari terik yang menggantung di atas langit terlalu aneh untuk ditolak, sepertinya Anda hanya bisa menyaksikan sisi lain terus berkembang dan melahap semua makhluk di dunia ini. Itu tulisan tangan Master Dunia di pusat dunia manusia. Dia ingin menggunakan formasi para dewa ini untuk menyerap kekuatan langit dan bumi di dunia, dan membuka jalan baginya untuk mencapai tangga dewa pertempuran. Petik 2. Di hadapan keraguan banyak pembangkit tenaga listrik, Xiao Yan tidak menyembunyikannya, tetapi mengatakan langsung ke intinya. Penguasa dunia di pusat dunia manusia. Dewa pertarungan kejutan. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan yang bersahaja, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sedikit terkejut, dan pikiran mereka bahkan lebih terkejut. Keberadaan Master Dunia di pusat dunia manusia terlalu misterius, dan ada rasa kebencian terhadap dunia dakian yang tidak terlihat. Jika yang terakhir diizinkan untuk sepenuhnya masuk ke dewa pertempuran, saya khawatir dunia dakian akan hancur di bawah kendalinya. Pemimpin Xiao bukan yang pertama memimpin pasukan. Setelah beberapa saat, beberapa monster yang sangat tua di antara kerumunan juga buru-buru berbicara. Itu benar, tapi Realm Lord dunia manusia memiliki banyak metode, dan bahkan mengendalikan beberapa Divine Art, formasi Divine, dan kekuatan pasukan koalisi yang mengumpulkan kita tidak bisa sepenuhnya melenyapkannya. Pada saat terakhir pertempuran, dia menggunakan asal-usulnya sendiri sebagai panduan untuk secara paksa membuka formasi para dewa, dan itu berkembang menjadi bencana seperti sekarang ini. Menghadapi keraguan dan ketidakpahaman kelompok orang kuat ini, Xiao Yan juga menjelaskan alasannya, karena dia juga tahu bahwa bencana ini sama sekali tidak dapat ditangani oleh kekuatan aliansi api tak berujung. Untuk memanggilmu ke sini hari ini, pertama, untuk memberitahumu tentang situasi saat ini. Kedua, untuk melihat sikapmu. Hari ini, matahari hitam dan putih yang terik berevolusi dari pembentukan para dewa terus-menerus menyerap kemarahan makhluk hidup di dunia seribu besar. Jika tidak dihentikan, saya takut iblis yang cukup untuk mengancam seribu besar dunia akan benar-benar lahir. Pada saat itu, saya khawatir warisan kekuatan Anda yang telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga akan dimusnahkan sepenuhnya. Pertempuran ini berkali-kali lebih parah daripada pertempuran antara langit dan bumi. Suara Xiao Yan sekeras lonceng, bergema di hati para pemimpin kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Apa yang dikatakan Xiao Meng sangat benar, tetapi serangan formasi ini, yang diubah oleh upaya seumur hidup dunia manusia, sangat menakutkan. Saya khawatir tidak mungkin untuk mengatasi kekuatan kita sendiri. Juga minta pemimpin aliansi Xiao untuk menunjukkan jalannya. Di antara kerumunan, banyak pembangkit tenaga listrik yang sangat dihormati semua saling memandang, lalu berdiri bersama dan menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dengan sopan. Xiao Yan hari ini, apakah itu kekuatan atau momentum? Saya khawatir bahkan Raja Suci, Xiao Tianming dan yang lainnya tidak dapat menandingi. Rasa hormat seperti itu sepadan. Bagaimana cara menghentikannya? Aku khawatir itu hanya bisa dilakukan dengan memasuki matahari hitam putih yang terik. Untuk sesaat, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, menatap matahari terik yang aneh yang dengan kejam melahap langit dan bumi seperti pusaran air yang dalam, dan tidak ada cara yang baik untuk melakukannya. Jika Anda melangkah ke dalamnya, itu akan selamanya. Tetapi jika Anda membiarkan pihak lain menelannya, begitu semacam mutasi terjadi, saya khawatir dunia yang hebat ini akan lenyap. Memasuki formasi matahari hitam dan putih yang terik, adalah pilihan terakhir. Sebelum itu, ada cara lain. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi panas dan aura ganas seperti binatang buas terus mengalir keluar. Ada solusi. Kerumunan bertanya serempak. Ras jahat ekstrateritorial. Pada saat ini, nada Xiao Yan agak membosankan. Ras jahat ekstrateritorial. Apa hubungan antara ras jahat asing dan formasi yang diciptakan oleh penguasa dunia-dunia manusia? Mendengarkan kata-kata absurd Xiao Yan, alis banyak orang kuat menegang. Semuanya, yakinlah perjalanan ke formasi Dewa Matahari Hitam Putih ini akan pergi ke sana sendirian, tetapi ada satu hal lagi yang perlu dilakukan sebelum pergi. Itu untuk menghapus keluhan antara dunia dakian saya dan ras jahat asing. Xiao Yan tidak peduli.
dan secara langsung menceritakan perbuatan pemimpin dunia ekstrateritorial dan penguasa dunia-dunia manusia, tetapi beberapa hubungan yang kuat dihilangkan oleh yang terakhir. Sekarang pemimpin dunia luar dan penguasa dunia-dunia manusia terjebak dalam matahari hitam dan putih yang terik, dan naga dari ras jahat asing tidak memiliki pemimpin. Ini adalah saat yang tepat untuk mengepung dan menekan mereka sepenuhnya. Dan aku memasuki jajaran dewa matahari hitam dan putih yang terik sendirian, dan aku juga membutuhkan beberapa orang jahat dari dunia luar. Napasnya bagus. Xiao Yan melanjutkan, bunuh semua ras jahat di luar wilayah, dan perbaiki nama duniaku. Dengan jaminan Xiao Yan, untuk sementara waktu, kepala pasukan yang tak terhitung jumlahnya juga menjadi simpatik kepada musuh, dan momentum mereka luar biasa. Karena itu masalahnya, pertemuan hari ini selesai, Anda harus kembali sesegera mungkin untuk mengumpulkan semua kekuatan di tangan Anda. Besok siang, kita akan bergandengan tangan untuk merobek bagian dari alam Buddha, memimpin, menyerang markas suku-suku jahat di luar wilayah, dan mencoba menangkap mereka semua sekaligus. Pada saat itu, inilah saatnya untuk sepenuhnya mengatasi matahari yang hitam dan putih yang terik ini. Ya, begitu kata-kata itu jatuh, area yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar mulai sibuk. Dengan berakhirnya pertemuan, wilayah api tak berujung juga kembali ke ketenangan semula. Di rumah Nyonya, keempat Nyonya dan Xiao Yan berkumpul, tetapi saat ini suasana di rumah besar itu tampak sedikit tidak terkoordinasi. Besok, aku akan memimpin koalisi 1000 besar dunia untuk sepenuhnya melenyapkan ras jahat di luar wilayah. Kamu bisa melindungi tempat ini dengan tenang. Setelah waktu yang lama, melihat 4 sosok khawatir di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Masalah di pusat dunia manusia, apa yang terjadi? Saat Xiao Yan berbicara lebih dulu, Mu Yingying tidak bisa menahan napas lagi dan bertanya langsung. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan di altar tak berujung tampaknya tersembunyi. Penguasa dunia alam manusia juga dikenal sebagai Tian Yuanzi, dan pemimpin dunia ekstrateritorial juga dikenal sebagai Di Yuanzi. Keduanya tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam. Ketika pasukan koalisi kita akan mengepung sepenuhnya, dan menekan tuan dunia-dunia manusia, pemimpin ekstrateritorial tiba-tiba muncul, dengan luar biasa. Postur mengalahkan tuan dunia alam manusia, pada saat-saat terakhir hidup dan mati. Tuan dunia-dunia manusia menggunakan dirinya sebagai pemandu dan dipicu secara paksa, formasi matahari hitam dan putih yang terik ini. Melihat 4 orang di depannya, Xiao Yan juga menyeret hubungan yang kuat di antara mereka. Berapa peluang untuk menang? Kailin juga sangat khawatir saat ini. Pemimpin dunia ekstrateritorial tidak ada di sana. Ras jahat ekstrateritorial hari ini tidak dapat melawan aliansi 1000 besar dunia kita. Tujuan melakukan ini adalah untuk masuk jauh ke dalam tanah ekstrateritorial dan mencoba menjelajahi detail dari pemimpin ekstrateritorial. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran di pusat dunia manusia, jika pemimpin dari luar dunia tidak tiba-tiba muncul, kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya akan cukup untuk sepenuhnya menghapus yang terakhir, dan bahkan mengendalikan bola roh bumi terakhir, dan bahkan memata-matai pemimpin dunia dari identitas sejati dunia manusia. Sangat disayangkan bahwa dengan aktivasi formasi ilahi, seluruh pusat dunia manusia sepenuhnya ditelan olehnya, dan tidak ada cara untuk memulai. Rencana hari ini, tentu saja, hanya bisa fokus pada klan jahat di luar dunia, dan Xiao Yan sendiri tahu bahwa dalam pertempuran di pusat dunia manusia, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin alam luar, saya takut bahwa bahkan Patriark Xiao Yuntian tidak dapat dibandingkan. Kali ini, mari kita ikuti kamu bersama. Bagaimanapun, nasib dunia ini ada di pertempuran terakhir. Jika kamu menang, semua orang akan bahagia. Bahkan dalam hasil terburuk, selama aku bisa bersamamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Saat berikutnya, Yun Yun, yang terdiam beberapa saat, bangkit sedikit dan menatap Xiao Yan dengan mata jernih. Bagus. Melihat postur keempat gadis itu, Xiao Yan hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya. Namun, Xiao Yan tidak memiliki banyak kepercayaan pada formasi matahari hitam dan putih yang terik, atau pemimpin di luar dunia. Setidaknya dengan Xiao Yan saat ini, dia masih tidak dapat membalikkan situasi dengan kekuatan satu orang. Demigod, Dewa Semu, Dewa Pertarungan.
Kesenjangan di antara mereka tampaknya sangat kecil, tetapi kesenjangan itu tidak dapat diatasi seperti jurang. Xiao Yan. Tidak lama kemudian, sebuah suara serius tiba-tiba terdengar di lorong ruang waktu rumah ibu. Xiao Yan tidak asing dengan suara seperti itu adalah Raja Suci dan Yaoji. Raja Suci senior, apa yang terjadi? Xiao Yan buru-buru bangun untuk menemui yang terakhir, tetapi pada saat ini, wajah Raja Suci dan Yaoji sangat pucat, seolah-olah mereka mengalami semacam ketakutan. Xiao Yuntian, hilang. Merasakan tatapan curiga Xiao Yan, tubuh Raja Suci bergetar sedikit, dan bahkan dia sendiri merasa konyol saat mengatakannya. Hilang, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang, dan pikirannya menjadi kosong. Alasan mengapa Xiao Yan bisa begitu tenang dalam situasi yang sulit adalah karena Patriark Xiao Yuntian tidak diragukan lagi adalah pendukung terbesar Xiao Yan. Ada jejak, dengan paksa menahan kebingungan di hatinya, Xiao Yan masih bertanya dengan keras. Aku tidak tahu, aku telah dengan hati-hati memeriksa seluruh dunia bawah puluhan kali sesuai dengan rute yang dikatakan Hades tetapi aku belum menemukan jejaknya. Hanya dengan peti mati tidurnya, saya menemukan jejak ini. Saat Raja Suci berbicara, dia perlahan membuka telapak tangannya. Di telapak tangan, ada jejak api putih susu yang berdetak sedikit. Api putih susu jelas tidak memiliki suhu dan kekuatan penghancur yang substansial, tetapi pada saat kemunculannya, 4 gundik dan api suci di tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan rasa takut yang dalam. Tampaknya nyala api putih susu yang tidak dikenal di depan mereka telah memberi semua orang kejutan besar dan ancaman terhadap api suci di tubuh mereka. Perasaan itu seperti kaisar dan menterinya yang telah mendominasi zaman. Pembaruan terbaru harus dilakukan di malam hari, dan tidak ada beberapa bab yang tersisa. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Jiwa dan tubuhnya bergetar hebat, dan nyala api suci di dalam tubuhnya muncul tak terkendali di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ingin melindungi tuannya secara naluriah. Apa ini? Xiao Yan berkata serempak, bahkan jika itu adalah nyala api samar yang muncul di depan mereka, mereka bisa mencium kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya darinya. Aku sudah mengkonfirmasinya dalam 3. Ini adalah nyala api yang lemah, dan tidak ada bahaya. Tidak ada atribut dalam nyala api. Tapi mirip dengan situasi yang baru saja kamu alami, bahkan nyala api suci peringkat kedua di tubuhku persis sama dengan milikmu. Suara Raja Suci sangat lembut, tetapi siapapun bisa mendengar arti dari kata-kata pihak lain. Api suci kedua dalam daftar api suci mampu mengekspresikan ketakutan seperti itu. Saya khawatir itu hanya api suci nomor 1 yang legendaris. Tidak mungkin untuk menentukan apakah ini milik api suci pertama, tetapi api suci saat ini, dibandingkan dengan zaman kuno, tidak memiliki keilahian, dan beberapa api baru mungkin juga memiliki kekuatan semacam ini. Namun, saya masih ingin memberitahu Anda beberapa ketidakjelasan. Dalam legenda, dulu ada api suci pertama dan senjata suci pertama di dunia 1000 besar. Keduanya hampir di atas segalanya. Tidak ada yang pernah melihat kemunculan 2 benda suci, bahkan dalam tahun-tahun yang panjang ini. Di antaranya mereka tidak ada catatan tentang keduanya. Hanya beberapa buku kuno yang berharga yang memiliki sedikit catatan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menghilang. Saya menduga bahwa ini sengaja dihapus. Suara Raja Suci sangat tenang, tetapi apa yang dia katakan saat ini sepertinya mengandung dunia lain. Api suci pertama, senjata suci pertama. Keempat gadis itu bergumam, hanya Cailin dan Yunyun yang diam-diam saling melirik, seolah merasakan sesuatu. Mereka berdua, satu memiliki segel dewa bunga, dan yang lainnya memiliki piton menelan 10 warna. Jika itu kebetulan, saya khawatir itu cukup untuk mencapai peringkat dewa pertempuran. Ingat orang misterius yang diam-diam mengejar dan membunuhku ketika aku jatuh ke dalam penjara penindas iblis untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Yaoji juga angkat bicara, membimbing keraguan semua orang sedikit demi sedikit. Maksud Anda, pada saat ini, pikiran yang mengejutkan secara bertahap berakar di benak Xiao Yan. Dari saat dia datang ke dunia 1000 besar, pertemuan di sepanjang jalan, dan gerbang artefak ilahi di pusat dunia manusia di belakang, membuat Xiao Yan tanpa sadar waspada. Tampaknya di sisinya, selalu ada makhluk yang kurang dikenal, membantunya diam-diam. Tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi itu juga tebakan. Adapun Patriark Xiao,
Jika dia tidak dibunuh secara brutal, dia akan pergi untuk menyerang Dewa Perang. Setelah beberapa percakapan, Raja Suci menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, semua yang dia katakan adalah spekulasi. Sebelum ada bukti yang pasti, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sepertinya, situasi saat ini jauh lebih serius dari yang kita duga. Xiao Yan diam-diam menuliskan berita mencurigakan ini di dalam hatinya, dan kemudian bekerja sama dengan 4 wanita simpanan untuk membahas pertempuran menentukan besok antara langit dan bumi. Setelah Perang Dunia Pertama di dunia bawah, ras jahat ekstrateritorial menderita kerugian besar, dan setelah Perang Dunia Pertama di Kerajaan Malaikat terluka parah, seluruh dunia 1000 besar menjalani kehidupan yang sangat damai untuk sementara waktu. Dengan munculnya matahari hitam dan putih yang terik, krisis yang sebenarnya juga diumumkan. Base camp baru dari suku-suku jahat di luar wilayah, salah satu dari 7 alam dunia 1000 besar, wilayah alam Buddha. Inti dari dunia Buddhis, gua 10.000 Buddha. Bukit-bukit yang bergulung mengelilingi satu sama lain menjadi baskom besar, dan patung Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di sekitar baskom, seolah-olah mereka berlutut dan menyembah beberapa dewa di baskom. Dunia Buddhis saat ini, di area yang begitu luas, tidak memiliki jejak kemarahan, tidak bernyawa, dan benar-benar pemandangan neraka. Di baskom, dikelilingi oleh kabut hitam, perasaan suram dan dingin terus menyebar, dan samar-samar terlihat bahwa ada kuil iblis yang megah menjulang. Tampaknya nyata, tampaknya salah, dan itu sangat aneh. Pada saat ini, ada lusinan pilar batu hitam pekat yang berdiri di kuil iblis, dan beberapa di antaranya telah lama retak dan redup, seolah-olah mereka akan benar-benar hancur kapan saja. Metode semacam ini adalah teknik spiritual, unik di antara ras jahat di luar wilayah. Menyerap jejak kemarahan dari makhluk tertentu dari ras jahat di luar wilayah, dan mengubahnya menjadi pilar spiritual. Setelah Jilingzu rusak, itu menunjukkan bahwa energi kehidupan yang terakhir habis. Bang! Dengan ledakan keras, 3 pilar batu hitam pekat itu meledak sepenuhnya, berubah menjadi bubuk yang memenuhi langit. Tampaknya ada energi jahat yang sangat besar yang memancar dari mereka. Tingkat fluktuasi kejahatan itu, setidaknya, adalah monster dari 9 lipat hierarki reinkarnasi. Di depan pilar batu ini, ada 4 sosok yang sangat jahat. Selalu ada semacam keheningan mati di aula sihir, keempat bayangan hitam tampaknya tidur di sekitar pilar batu ini, tanpa bernapas dan tanpa gerakan apapun. Jika bukan karena tekanan mengerikan yang berasal dari tubuh 4, saya khawatir mereka akan dianggap sebagai hanya 4 boneka. Beberapa dari mereka juga gagal. Pada saat ini, yang paling kuat dari keempatnya, Komandan Klan Suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi, perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya yang layu, mengambil bubuk jahat ke dalam sakunya, dan berkata dengan suara serak. Pemimpin dunia luar telah mengirim elit yang tak terhitung jumlahnya untuk menjelajahi tempat misterius itu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua berakhir dengan kehancuran. Apa sebenarnya yang diminta kursi pertama untuk mereka lakukan? Sekarang dunia 1000 besar berada dalam perselisihan sipil, aliansi api tak berujung akan habis-habisan untuk menyerang pusat dunia manusia. Ini adalah waktu terbaik bagi pasukan suku jahat di luar wilayah kita untuk menyerang dunia 1000 besar. Mengapa tidak mau mengirim pasukan? Saat berikutnya, suara marah terdengar di antara 3 bayangan yang tersisa. Itu adalah pelindung bumi, suara Fa. Sekarang mereka berempat adalah Kaisar Sage Iblis Surgawi Puncak Demigod, pelindung langit dan bumi Demigod nanti, Fa dan bayangan keturunan kegelapan yang baru saja dipromosikan ke peringkat setengah dewa. Bertele-tele, penglihatanmu terlalu picik. Kami ingin mendapatkan, bukan hanya dunia ini. Menghadapi pelindung bumi dan raungan Fa, Raja Iblis Surgawi mendengus dingin, hanya dia dan pelindung surgawi yang mengetahui ambisi dan tujuan pemimpin dunia luar. Rencana pertama terlalu berisiko. Jika saat ini, dunia 1000 besar akan menyerang wilayah kita dengan kekuatan pasukan koalisi, aku khawatir. Tianhu, Fa juga menggelengkan kepalanya sedikit pada saat ini. Jelas mereka berdua tahu bahwa pemimpin ekstrateritorial pergi ke pusat dunia manusia. Tentu saja, sekarang Noda adalah klan jahat ekstrateritorial yang dipimpin oleh 2 orang. Memang, harus waspada. Kaisar Iblis Surgawi mengangguk sedikit, dan kemudian membagikan serangkaian perintah untuk bertahan melawan serangan dunia 1000 besar kepada 2 orang di sekitarnya. Laporkan,
Tujuan kursi pertama telah terpenuhi. Ini adalah token pertama yang dikirim oleh sekolah, jadi pastikan untuk melindunginya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada embusan angin bertiup di luar aula ajaib. Ini, salah satu kunci Paradise Lost Earth Spirit Orb. Dia mengambil kotak sihir jahat dan berat di tangan lawan, membukanya sedikit, tetapi melihat manik-manik alami tergeletak dengan tenang di dalamnya. Di kuil iblis Buddha, melihat penjaga yang dipenuhi dengan aura jahat, menyaksikan hal yang agak luar biasa di tangan yang terakhir, tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi perlahan bergetar, dan ternyata itu berasal dari kabut hitam. Perlindungan tubuh dia mengulurkan sepasang telapak tangan pucat, dan sepasang telapak tangan tanpa darah tampaknya mengandung kekuatan jahat yang mematikan. Dan hanya berbaring, mereka pergi menuju kotak sihir jahat. Kotak ajaib ini adalah yang pertama memerintahkan saya untuk mengembalikannya secara diam-diam. Yang pertama mengatakan bahwa Tuan Kaisar Suci Iblis Surgawi harus bersumpah untuk melindunginya. Penjaga jahat jelas tidak berperingkat rendah, dan kekuatan mereka juga pada tingkat 9 reinkarnasi. Bahkan di hadapan ketiga orang ini, mereka tidak merasakan kegelisahan apapun. Oleh karena itu, kata-kata dan perbuatan yang terakhir juga cukup penting, di mata tiga pria besar itu. Bagus, Tianhu, Fa, dan pembangkit tenaga setengah dewa yang baru dipromosikan. Bayangan keturunan gelap, jelas tidak tahu tentang 5 mutiara roh surga yang hilang. Jadi Kaisar Tianmo setuju setelah mengkonfirmasinya berulang kali, dan dengan hati-hati mengumpulkan kotak ajaibnya, dalam kantung. Kotak ajaib baru saja tenggelam ke dalam kabut hitam pelindung tubuh yang terakhir, dan gelombang aneh perlahan meluap, dan energi yang dalam dari tingkat itu bahkan mengejutkan pikiran Kaisar Suci Iblis Surgawi. Jika Anda bisa mendapatkan roh bumi orb kekuatan di dalam mungkin cukup untuk membawa kekuatannya ke level berikutnya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kekuatan untuk diserap di 5 bola roh, fungsi mereka hanyalah kuncinya. Masih ada hal penting yang harus dijelaskan kepadaku di kursi pertama. Selamat tinggal. Begitu suara itu jatuh, penjaga misterius itu menghilang dalam sekejap. Merobek, Tian Yuanzi, Di Yuanzi, biarkan kalian berdua bertarung untuk 100 reinkarnasi. Jadi bagaimana? Segera setelah bayangan hitam meninggalkan tanah alam Buddha, itu merobek kabut hitam jahat di seluruh tubuhnya, mengeluarkan pola putih susu, seolah-olah membentuk roh api putih susu dalam sekejap. Earth Spirit Orb kembali ke sini tampaknya memiliki tujuannya. Tuanku, orang ini, dengan menghilangnya para penjaga misterius, kabut hitam yang diselimuti bayang-bayang para Darkling memberikan sedikit keraguan. Kamu harus menjaga kursi pertama. Tapi karena yang pertama mengirim benda ini kembali, maka tujuan yang pertama mungkin akan tercapai. Kita juga harus mulai menyerang Dakian tanpa memberi mereka kesempatan untuk bersiap dan bertahan. Selama yang pertama bisa berhasil, dunia Dakian belaka tidak perlu ditakuti. Karena erosi roh-roh jahat dari ras-ras jahat dari luar alam, tanah Buddha telah jatuh ke tempat yang gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat matahari yang hitam dan putih yang terik. Untuk sementara waktu, klakson serangan balik dari 1000 besar dunia baru saja terdengar. Tetapi di base camp klan jahat di luar alam Buddha, ada gelombang kejahatan yang tak ada habisnya, dan tampaknya ada kepompong lebah yang tak ada habisnya muncul dari sana. Di dunia 1000 besar, ketika berita tentang pusat dunia manusia menyebar, itu segera menyebabkan kejutan besar di seluruh dunia, karena semua peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana dunia 1000 besar mendekat selangkah demi selangkah. Banyak orang mengertakkan gigi untuk tindakan ekstrim terakhir dari Master Dunia di pusat dunia manusia, tetapi hanya ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam di bawah kemarahan. Kemarahan telah berlalu, dan ada kekhawatiran yang tak ada habisnya di hati. Bagaimanapun, ada perselisihan sipil di dunia Dakian, tetapi ras jahat di luar wilayah mengincarnya. Begitu musuh diserang, saya takut bencana di dunia Dakian akan menjadi tak tertahankan. Namun, dengan kerjasama organisasi, dan panggilan kekuatan puncak seperti aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat, seluruh dunia sekali lagi memiliki secercah harapan dan harapan. Sumber harapan adalah yang disebut Endless Flame Alliance, yang disebut keturunan klan Xiao. Xiao Yan hari ini, baik dalam hal kekuatan atau prestise, telah mencapai tingkat yang tak tertandingi di seluruh dunia 1000 besar. Pada hari kedua, domain api tak berujung tinggi di langit.
Sekarang di seluruh domain api tak berujung, makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya menatap kosong, menatap Xiao Yan dan yang lainnya yang melangkah dalam kehampaan. Makhluk-makhluk ini semua membungkuk untuk menyembah, dan suara hormat mereka bergema di seluruh dunia. Temui pemimpin Xiao, di langit yang tinggi, ratusan pasukan elit yang terlatih berkumpul di sini. Semuanya memancarkan fluktuasi reinkarnasi yang luar biasa. Jelas, orang-orang ini adalah elit sejati di antara kekuatan teratas di dunia saat ini. Di antara kerumunan, Raja Roh Menelan, penguasa domain pedang, penguasa penjualan intelijen luar angkasa, dan yang lainnya adalah para pemimpinnya, dan bahkan ada beberapa wajah yang familiar yang pernah dialami dan dibesarkan oleh Xiao Yan. Di antara kerumunan, ada banyak wajah yang dikenal seperti dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis, tetapi mantan rekan sekarang adalah pembangkit tenaga listrik puncak di wilayah masing-masing. Situasi saat ini tidak dapat ditunda. Tampaknya klan jahat asing diam-diam mengetahui rencana kita. Sekarang tentara sedang berkumpul. Skala pertempuran ini mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada pertempuran yang menentukan dari Perang Dunia Pertama. Petik 2. Begitu kita dikalahkan, itu adalah tanah air kita, keluarga kita, yang akan berada dalam bahaya. Mata Xiao Yan serius, dan suaranya yang keras bergema di hati dan jiwa banyak orang. Meskipun keegoisan Xiao Yan sendiri ada dalam pertempuran ini, semua yang dia lakukan sekarang adalah demi dunia ini. Tidak menyingkirkan dunia luar selalu menjadi masalah di dunia, dan memasuki matahari hitam dan putih yang terik, bahaya dan yang tidak diketahui. Dengan Xiao Yan saat ini, saya khawatir hanya ada satu tingkat kepastian. Pergi, tentara berkumpul, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya tidak banyak bicara. Setelah percakapan sederhana, Raja Suci, Xiao Tianming, Xiao Yan, dan tiga dewa bergabung untuk perlahan mengembangkan pola kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Untuk sesaat, kehampaan tiba-tiba terbelah menjadi jurang yang tak berujung. Jurangnya sangat gelap, seolah-olah terhubung ke beberapa tempat yang suram. Ratusan elit tampak khusyuk, mendongak lagi ke matahari hitam putih yang terik yang perlahan tumbuh, dan langsung melompat ke dalamnya. Meskipun tingkat bahaya alien jelas tidak kurang dari matahari hitam putih yang terik, jika tidak ada yang dilakukan pada saat ini, hasil akhirnya dapat ditelan oleh alien, atau ditelan oleh matahari hitam dan putih yang terik, berputar menjadi dewa, bagian dari energi arai. Ada kematian di kedua sisi, mengapa kita tidak memegang tekad untuk mati dan berjuang untuk pertempuran terakhir untuk rumah yang indah? Sumpah suci seorang malaikat, semoga semua makhluk selamat. Dan pada saat semakin banyak pasukan koalisi tidak memasuki saluran ruang angkasa untuk pergi ke neraka Buddha, tubuh Ratu Malaikat King Yuan membengkak seketika, dan berubah menjadi bayangan malaikat besar puluhan ribu kaki. Sayap malaikat ungu melonjak bergerak, dengan roh suci malaikat. Kekuatan berkat seperti pil penenteraman yang kuat, berubah menjadi bulu malaikat panas yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh pada jiwa pasukan koalisi yang tak terhitung jumlahnya, menenangkan ketakutan di hati semua orang. Pertempuran ini hanya pertempuran sampai mati. Xiao Yan. Sampai kerumunan benar-benar menghilang, di antara beberapa orang yang tertinggal di wilayah api tak berujung, sosok sentimental sedikit menutupi pintu kamar kerja, dan kegelisahan batin sangat kuat. Tampaknya ada beberapa intuisi yang tak terlukiskan yang memberitahunya bahwa Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan kalah dalam perjalanan ini. Dan dengan tindakan Xiao Yan dan yang lainnya, klan jahat di luar dunia juga bergerak, dan bahkan matahari hitam putih yang terik yang terus-menerus melahap kehidupan dunia tampaknya memiliki perasaan, dan ternyata perlahan-lahan mendekat, tanah Sang Buddha. Pada saat ini, Perang Dunia Kedua, pertempuran terakhir yang menentukan antara dunia seribu besar dan ras jahat asing, juga merupakan awal dari pembukaan lengkap pada saat ini. Pertempuran yang menentukan dari Perang Dunia Kedua juga dimulai kali ini. Dengan serangan hebat yang diluncurkan oleh pasukan sekutu dari 1000 dunia besar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar khawatir apakah pasukan sekutu dari 1000 dunia besar dapat mengalahkan ras alien, dan pada saat yang sama mengkhawatirkan tentang hitam dan putih terik matahari di atas langit, kapan yang terakhir akan dipulihkan. Karena dengan meluasnya matahari hitam putih yang terik, beberapa daerah yang lemah dan tandus ditelan olehnya dan berubah menjadi salah satu energi pembentukan para dewa. Munculnya matahari terik hitam dan putih membuat matahari terik asli menghilang dalam sekejap,
dan suhu terik dan sinar matahari yang hangat menghilang dengan bersih, yang secara serius mempengaruhi operasi normal dunia besar, bahkan di bawah melahap hitam dan putih yang tak ada habisnya. Terik matahari, makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang selamat dari bencana hanya bisa dihancurkan dan melarikan diri dari tanah air mereka yang malas, dan mencari di tempat lain, yang tampak menyedihkan. Pada saat ini, tempat 10.000 Buddha di inti alam Buddha telah lama berubah menjadi cekungan berwarna darah hitam pekat, yang merupakan markas ras jahat asing setelah menyerang alam Buddha. Jumlah itu keterlaluan seperti belalang. Namun, dunia Buddhis saat ini tampak luar biasa sunyi, dan keheningan itu menyejukkan. Ini adalah kehampaan yang gelap. Ada energi hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di langit dan bumi yang luas. Bahkan ada turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di tepi kehampaan. Energi hitam pekat itu bercampur dengan aura dingin dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya, yang samar-samar membiarkan seluruh langit tampak sunyi senyap. Pada saat ini, di ujung kekosongan yang gelap ini, cahaya suci yang kuat tiba-tiba muncul, dan kemudian kerumunan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tepi kekosongan. Di depan orang banyak, Xiao Yan, Xiao Tianming, Raja Suci ketiganya berdiri berdampingan. Selain itu, 4 gundik dari wilayah api tak berujung, kerajaan malaikat King Yuan, dan beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat atas di dunia 1000 besar semuanya diam-diam menunggu di belakang mereka bertiga. Sekarang pemimpin ekstrateritorial tidak ada di sana. Ini adalah waktu terbaik untuk sepenuhnya melenyapkan klan jahat ekstrateritorial dan tidak pernah memiliki masalah di masa depan. Tetapi jumlah dan kekuatan keseluruhan klan jahat ekstrateritorial masih tidak boleh diremehkan, dan beberapa yang sesuai diperlukan strategi untuk itu. Pada saat ini, wajah mereka bertiga sedikit bermartabat, karena kekosongan gelap ini adalah satu-satunya cara untuk melangkah ke alam Buddha, tetapi di depan mereka, energi gelap membentuk jaring besar yang menghalangi jalan keluar semua orang. Udara tipis memberi semua orang rasa tercekik yang kuat. Jelas, bagian ini, klan jahat asing telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Begitu pasukan koalisi masuk ke dalamnya dengan gembar-gembor, saya khawatir tentara asing akan terganggu, dan itu pasti akan mengejutkan ular. Di masa lalu, tidak ada yang namanya saluran luar angkasa yang menghubungkan 7 alam. Xiao Tianming dan Lei Zhu saling memandang dan menggelengkan kepala segera. Dengan kekuatan mereka, mereka juga merasakan sentuhan gemetar dari kekosongan redup ini. Sepertinya ras jahat ekstrateritorial juga siap. Xiao Yan mengangguk, kekuatan jiwa yang agung terpancar, dan jelas merasa bahwa ada sejumlah makhluk jahat yang tidak normal bersembunyi di kehampaan yang gelap ini. Di antara mereka, bahkan ada makhluk jahat tingkat reinkarnasi, tapi sekarang mereka semua mempertahankan penampilan yang tenang, seolah-olah mereka tertidur lelap. Ruang ini adalah satu-satunya cara untuk melangkah ke alam Buddhis. Sekarang setelah pasukanku kewalahan, ini sangat penting. Menurut saran saya, koalisi harus dibagi menjadi 3 tim, masing-masing dipimpin oleh kami bertiga. Tujuan utama Xiao Yan adalah untuk menyerap kekuatan jahat dan melangkah ke matahari hitam dan putih yang terik. Kami berdua akan menyerang tentara asing dari depan dan belakang, untuk memenangkan kesempatan bagi Xiao Yan untuk memasuki tanah asing. Telapak Raja Suci perlahan-lahan tergelincir, dan kemudian papan catur luar angkasa yang megah muncul di depannya, yang dengan jelas menunjukkan gambar divisi saat ini menjadi 3 tim, dan bahkan sepenuhnya mengungkapkan hubungan jahat di antara mereka. Saya oke. Xiao Tianming dan Lei Zhu berdiri berdampingan, lalu melihat pasukan koalisi di belakangnya, dan merentangkan tangan mereka. Meskipun pertempuran ini adalah pertempuran yang mematikan, pasukan koalisi di belakangnya adalah andalan dunia. Selain itu, mereka melakukan ini untuk kenyamanan Xiao Yan. Bagaimanapun, tujuan Xiao Yan adalah tempat kelahiran pemimpin alam ekstrateritorial. Dengan kekuatan jiwa dari alam dewa yang terakhir, dapatkah mereka menemukan beberapa petunjuk di dalamnya, yang akan cukup untuk memeriksa dan menyeimbangkan pemimpin wilayah ekstrateritorial? Jika itu masalahnya, maka mari kita lakukan hal-hal secara terpisah. Terserah Anda apakah Anda dapat menghentikan bencana ini. Saat berikutnya, melihat keduanya mengangguk pada saat yang sama, Raja Suci juga memiliki harapan bahwa putranya akan menjadi naga. Kebaikan. Xiao Yan mengangguk, lalu diam-diam bersembunyi dengan semua orang dan menunggu semua orang menciptakan peluang untuknya. Haha, aku sudah menjadi rival lama selama bertahun-tahun. Kali ini saatnya membereskan semuanya.
Suara santai tiba-tiba terdengar dari bagian surga dan bumi ini, dan segera bunga api putih perak tiba-tiba meledak, dan energi panas dan suci langsung berubah menjadi gelombang energi yang mengguncang dunia, sepenuhnya membangunkan makhluk jahat di seluruh kehampaan. Berdengung, dengan cara Raja Suci yang menggelegar, seluruh kehampaan yang mati langsung mendidih, dan energi hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti belalang. Pergi, segera. Raja Suci dan Xiao Tianming memimpin dalam meluncurkan serangan, memimpin pasukan besar di belakang mereka untuk bertarung satu sama lain sepenuhnya. Ledakan, pembangkit tenaga listrik di kedua sisi bertarung dengan seksama. Api perang memenuhi seluruh ruang kosong. Kekuatan reinkarnasi yang kejam naik ke langit seperti asap serigala, dan massa udara jahat juga naik seperti kembang api. Segera keduanya bersenandung dan mengembang, dan suara besar bergema di mana-mana dalam kehampaan ini. Darah berceceran, ladang meledak, dan semua makhluk yang melangkah ke tahap reinkarnasi jatuh, dan perang itu sangat menyedihkan. Pergilah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia membawa 4 putri dan beberapa elit tentara sekutu ke dalamnya, dan melangkah ke dunia Buddha terlebih dahulu. Raja Suci, kamu, dengan menghilangnya Xiao Yan dan yang lainnya, beberapa keraguan di hati Xiao Tianming secara bertahap muncul. Di dunia ini, Xiao Yuntian menduduki peringkat pertama dalam hal persepsi dosen, peringkat kedua di luar dunia, dan Holy King pasti bisa peringkat ketiga, tapi dengan bakatnya sendiri. Aku takut bahkan Xiao Yan tidak bisa menandingi. Hanya saja melihat postur Holy King sekarang, sepertinya dia tidak berniat untuk menyerang God of War, tetapi ingin mempercayakan masalah menyerang God of War kepada Xiao Yan. Pangkat Dewa Do memang menggoda, tetapi apakah Anda pernah curiga bahwa sejak zaman kuno, tidak ada Dewa Do di dunia ini, dan bahkan putra surga yang tak terhitung jumlahnya sepanjang zaman, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Di antara mereka, aku khawatir tidak akan ada beberapa hal penting yang hilang dari pesawat yang lebih rendah seperti benua Douqi. Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat istimewa di tubuhnya. Bagi saya, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nada bicara Holy King sangat keras tetapi ada kegemparan di telinga orang lain. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang memulai pertarungan gelap dan gelap lagi. Tanduk pertempuran baru saja terdengar, dan darah dan hujan darah yang mengerikan perlahan turun, sepenuhnya mengelilingi bagian langit dan bumi ini. Di alam Buddhis, daerah yang tak terhitung jumlahnya semuanya suram dan suram, sebidang tanah tandus secara bertahap memiliki retakan cahaya yang besar, ribuan elit berkumpul di sini. Saudara Xiao Yan, ada fluktuasi kejahatan yang sangat kuat di kejauhan. Saya khawatir tempat kami tiba sudah sangat dekat dengan base camp ras jahat asing. Setelah beberapa saat, Suner mengerutkan kening, dan kemudian mengangkat tangan gioknya, dengan lembut menunjuk ke baskom besar di kejauhan. Di tengah baskom, tampaknya ada kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan yang perlahan meluap. Tempat itu juga merupakan kuil iblis tempat para pemimpin elit dari ras jahat asing berkumpul hari ini. Ayo pergi. Sama seperti suara Suner jatuh, Xiao Yan tampaknya menyadarinya. Segera, api suci yang membakar meraung dari seluruh tubuhnya, menyebabkan kobaran api yang menyilaukan tiba-tiba membakar di tanah tandus. Napas suci di tanah, nyala api yang membakar tidak berhenti sama sekali, dan langsung berubah menjadi asap yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke langit, seolah-olah dengan sengaja menarik perhatian beberapa orang kuat. Tetapi segera, kekuatan-kekuatan ini secara menakutkan tenggelam dalam kehampaan dunia Buddha. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar sedikit, dan fluktuasi mengerikan yang mengguncang hati dan jiwa menyebar dari segala arah. Banyak pusat kekuatan koalisi mengangkat kepala mereka, dan di kehampaan yang sudah redup di depan mereka, mereka melihat sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya seperti belalang, dan pada pandangan pertama, itu jauh dari akhir. Jumlah yang sangat besar, dalam menghadapi skala makhluk jahat seperti itu, keempat nyonya perlahan bangkit dalam kekuatan reinkarnasi, dan mereka jelas bersiap untuk menemani Xiao Yan untuk bertarung bersama. Namun, begitu suara Mu Yingning jatuh, kehampaan di seluruh negeri berubah, dan cahaya hitam yang menyilaukan berkedip. Dalam cahaya hitam yang ganas, tampaknya ada sosok yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, mencakar gigi dan cakar menari, berteriak dengan murung. Dengan skala itu, saya tidak tahu berapa banyak yang ada. Tapi meski begitu, ada rasa lega di wajah ribuan elit di sekitar Xiao Yan dan yang lainnya.
Ledakan, energi gelap gulita itu seperti semacam semburan jahat yang mengikis semua hal, dan ketika muncul, itu menyebabkan langit sedikit bergetar. Kemudian bayangan jahat yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh ki hitam jahat keluar. Mata mereka mengandung semacam kebencian yang tak terlupakan, dan mereka menatap lurus ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Mengapa begitu licik keluar? Xiao Yan menghirup udara dingin dalam-dalam, dan segera melihat inti dari kelompok makhluk jahat ini, di mana ada kabut jahat yang luar biasa cerah, yang membuat Xiao Yan merasa sangat stres. Tapi Xiao Yan hari ini, meskipun kekuatannya masih di puncak tingkat setengah dewa, dia sudah memiliki jiwa para dewa, tubuh para dewa, dan bahkan banyak api suci di dunia, kecuali yang pertama, ke-6, ke-14 dan ke-13 kecuali api suci. Sumber sisa api suci dikumpulkan oleh aliansi api tak berujung, dan sebagian dari sumber diberikan kepada yang terakhir. Energi iblis berlama-lama di langit dan bumi, dan bahkan suara yang tajam dan sedih menyembur keluar darinya, dan dunia benar-benar kacau untuk sementara waktu. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu telah melangkah ke puncak level setengah dewa, dan kursi ini tidak akan berdaya melawanmu. Mundur dengan cepat jika Anda mengenal satu sama lain, jika tidak. Di antara makhluk jahat, tampaknya ada nada konspirasi yang sangat menghina. Pada saat suaranya terdengar, semua orang dalam koalisi kecuali Xiao Yan sedikit gemetar dan ketakutan. Membunuh, di tanah, Xiao Yan dengan datar mengucapkan sepatah kata pun. Segera, mata ribuan elit di belakangnya menjadi merah. Dengan raungan, mereka tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi banjir binatang buas untuk melawan makhluk jahat. Sekelompok idiot yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Energi kekerasan dan suci yang tak terhitung jumlahnya memengaruhi pasukan tempat makhluk jahat itu berubah, dan pada intinya, suara dingin bergema. Setelah itu, semua orang melihat energi hitam gelap raksasa keluar dari kedalaman. Pelatihan energi gelap dan dalam menyapu keluar dari udara tipis. Bahkan ketika bersentuhan dengan tubuh beberapa pembangkit tenaga manusia, tubuh manusia bergetar tiba-tiba, dan kemudian seluruh tubuh langsung terkorosi menjadi tulang putih, dan itu benar-benar jatuh di sini bahkan tanpa satu teriakan pun. Sebelum dan sesudah tetapi dalam sekejap mata, fluktuasi seperti ini, demigod. Pertarungan antara kedua belah pihak tertegun oleh serangan menakutkan ini untuk sementara waktu. Pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak saling mengelilingi dengan ekspresi yang menakjubkan. Bahkan di antara pasukan koalisi di belakang Xiao Yan, ada banyak tokoh dengan ketakutan yang mendalam mengalir keluar dari mata mereka. Serangan yang begitu kuat oleh pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Penjaga surgawi yang terkenal, Fa, dan kekuatan di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu benar-benar baik. Tubuh Xiao Yan perlahan meninggalkan tanah, dan tubuhnya bermandikan lingkaran cahaya suci yang lembut. Melihat kedalaman kekosongan yang ditutupi oleh makhluk jahat, dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Binatang kecil, aku pelindung dunia luar, bukankah itu hukum bahwa kamu bisa memanggilnya dengan nama depannya? Di samping bayangannya, ada beberapa bayangan jahat yang kuat mengaum. Retakan, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Sebelum suara pihak lain jatuh, 4 sinar cahaya yang menyala naik dari sisi Xiao Yan dalam sekejap, menghancurkan kehampaan, dan membantai bayangan jahat. Bang! Namun, meskipun serangan yang dibentuk oleh 4 gundik bersama itu menakutkan, tetapi pada saat kontak dengan kekosongan, cahaya redup muncul, dan itu dihancurkan secara paksa. 4 gundik di wilayah api tak berujung. Kamu adalah anak yang tidak berguna. Tapi hari ini, aku takut kamu akan tinggal di sini selamanya. Serangan itu mudah dihancurkan, dan kemudian kekosongan redup melonjak sedikit, dan 3 bayangan hitam perlahan keluar. Di antara ketiganya, ada 1 orang di kiri dan kanan. Warna rambut hitam dan putih sangat mudah dibedakan. Fluktuasi pada tubuh mungkin sekitar tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Namun, orang di dalam tengah dari keduanya memiliki rambut biru panjang dan kulit putih seperti bayi. Lembut, bahkan ada sentuhan yin dan yang hitam dan putih di pupilnya, memberi semua orang perasaan tertekan dan mati lemas yang sangat kuat. Kekuatan orang ini, jelas tidak sebanding dengan apa yang dia temui sebelumnya. Melihat sosok misterius dan tak terduga di antara keduanya, mata Xiao Yan perlahan terkunci pada yang terakhir, dan ada niat membunuh yang kuat melonjak di matanya.
Berdasarkan informasi dari Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara alami mengenal 4 penjaga klan jahat ekstrateritorial, Fa, dan sekarang saya khawatir hanya Tian dan Bumi yang tidak jatuh. Dengan status mereka di antara klan jahat ekstrateritorial, sebagai selama mereka bisa mengalahkan mereka, klan jahat ekstrateritorial akan dapat mengalahkan mereka. Tempat kelahiran kepala secara alami dapat dilihat oleh Xiao Yan. Pada saat itu, formasi matahari yang terik hitam dan putih juga akan memiliki harapan untuk menyelesaikannya. Ayo kita lakukan. Kau adalah pembangkit tenaga puncak demigod pertama yang kutemui sejak aku dipromosikan menjadi demigod. Kuharap kau bisa membiarkanku menggunakan semua kekuatanku. Pada saat ini, Xiao Yan menghembuskan napas berat dari udara keruh, dan aura di sekitar tubuhnya menjadi keruh. Bagaimanapun, dia masih anak nakal yang bau. Menghadapi kekuatan agung Xiao Yan, Tianhu, mata Fa Tianxiang berkedip, fluktuasi kekerasan dan kejahatan terus-menerus meletus dari tubuh mereka, dan yin dan pancaran di mata mereka terus terjerat dan bergerak, seolah-olah mereka sedang membuat semacam goncangan para dewa kekuatan yang luar biasa. Setiap kali belitan terjalin, itu akan menyebabkan langit dan bumi bergejolak dan kosong, seolah-olah bahkan langit hanya bisa dengan hormat menyerah pada kaki yang terakhir. Untuk sesaat, dua raja jahat dan makhluk jahat di sekitar Tiansang dengan cepat mundur. Mereka mencium bau mati lemas dari tubuh Xiao Yan dan Tiansang, kesemutan di kulit kepala mereka. Pada saat ini, mereka berdua memiliki niat membunuh yang ganas dan paksaan yang menakutkan secara bertahap meluap dari tubuh mereka. Mau tidak mau mereka menembus langit dan bumi, melewati pertahanan berat semua orang, dan dengan mudah menembus ke dalam hati semua orang dan datang ke tempat ini di atas semua makhluk dalam kehampaan. Pada saat ini, apakah itu banyak pasukan koalisi di belakang Xiao Yan, atau makhluk jahat di kehampaan gelap di kejauhan? Mereka semua kagum, dan rasa gentar muncul dari lubuk jiwanya. Telapak tangan ramping dari 4 gundik mengepal perlahan, terus-menerus melindungi pasukan koalisi di belakang mereka agar tidak terkikis oleh makhluk jahat lainnya. Tetapi mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena mereka juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk berdiri teguh hanya melalui ini. Bencana dapat menciptakan masa depan yang cerah. Adapun Xiao Yan, mereka memiliki keyakinan penuh pada yang terakhir. Setelah beberapa saat perubahan aura mereka menjadi lebih menakutkan. Dua pembangkit tenaga jahat tingkat reinkarnasi di samping Tiansang tampaknya merasakan perubahan aura Xiao Yan. Dan segera ekspresi mereka bergerak sedikit, dan jejak secara bertahap muncul di wajah mereka, bermartabat. Tuan Tianxiang, kamu. Tidak lama kemudian, dua raja jahat juga bertanya dengan suara yang dalam, karena paksaan mengerikan yang berasal dari tubuh Xiao Yan terlalu kuat. Dia memang sangat kuat, tapi dia ingin menggunakan ini untuk mengguncang wilayahku, tapi dia tidak memenuhi syarat. Kekuatan yin dan yang hitam dan putih di mata Tiansang terus mengalir, dan bahkan ada seringai di sudut mulutnya. Jelas, dia juga menantikan untuk melawan Xiao Yan. Membunuh, dengan penjaga surga dan persetujuan hukum, kedua raja jahat itu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan yang menderu. Mata mereka dipenuhi dengan sensualitas yang tak ada habisnya, dan suara tanpa emosi mereka bergema di antara bagian langit dan bumi ini. Dan kemudian membawa makhluk-makhluk jahat di belakang mereka, seolah-olah meteor pada umumnya mengaum ke arah pasukan koalisi di belakang Xiao Yan. Ledakan, dua raja jahat yang telah mencapai tingkat 9 reinkarnasi memotong kehampaan dan meledakkan posisi keempatnya dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang kemanapun tubuh mereka lewat, kehampaan itu runtuh. Melihat dua raja jahat yang datang dengan niat membunuh sedingin es, keempat gundik itu saling tersenyum, dan segera bermandikan api suci di seluruh tubuh mereka pada saat yang sama, dan naik ke udara seperti sosok anggun. Satu demi satu, menyilaukan serangan itu dicurahkan dan memimpin dalam pertempuran dengan dua seon lainnya. Empat gundik hari ini, baik dalam kecantikan maupun kekuatan, telah mencapai titik tertentu yang mengerikan. Pergi. Untuk sesaat, tentara kedua belah pihak juga berteriak panjang, dan segera mata semua orang merah, dan darah mereka mendidih. Baru saja bertemu, mereka bertarung bersama seolah-olah mereka adalah musuh di masa lalu. Di atas kehampaan yang redup, Xiao Yan, Tianhu, dan Fa Tianxiang melangkah ke udara, dengan niat membunuh yang dingin yang sulit dideteksi di wajah mereka, seolah-olah mereka mengabaikan pertempuran pasukan koalisi di samping.
Karena mereka tahu betul bahwa kunci dari hasil pertempuran ini adalah mereka berdua. Jika aku tahu bahwa keturunanmu dari klan Xiao bisa mencapai prestasi hari ini, aku seharusnya membunuhmu sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Sungguh luar biasa bahwa mantan semut telah tumbuh ke tingkat yang setara dengan pelindung dan hukum. Senyum di wajah Tianxiang sangat ganas, seperti orang gila, tetapi kemarahan dalam kata-katanya tidak dapat ditambahkan. Banyak omong kosong. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, jadi dia mendengus dan langsung meraung. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Xiao Yan sendiri berapa banyak dia telah membayar untuk langkah ini. Kalau begitu, ayo bertarung. Teratai darah setan surgawi. Sosok Tianxiang melonjak, dan dia melompat langsung ke arah Xiao Yan, dikelilingi oleh kabut hitam yang megah, yang berubah menjadi bunga teratai hitam dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat, dan bahkan sosoknya hampir sempurna menyatu ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, tubuh aneh muncul tepat di depan Xiao Yan, dan segera mengangkat telapak tangannya yang putih dan tembus pandang, menekan Xiao Yan seperti dewa kematian, cabut nyawamu. Segera, rasa sesak napas yang kuat berkumpul dari segala arah di kehampaan. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya ditolak oleh sisi dunia ini, dan darah langsung di tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Dia mengangkat matanya sedikit, dan melihat platform lotus hitam bersiul di tangan yang terakhir. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan beberapa keraguan, dan dia meraung, dan lunas berwarna zamrud di belakangnya meledak. Suara itu akhirnya berubah menjadi naga keberuntungan berwarna-warni dengan ukuran 100 zang, yang dengan sempurna menyelimuti sosok Xiao Yan. Tulang Dewa Naga, ini adalah serangan terkuat Xiao Yan setelah dia melangkah ke tubuh dewa dan sepenuhnya menyerap tulang Dewa Naga. Bahkan dalam menghadapi keberadaan seperti Kepala Wilayah dan Tian Yuanzi, Xiao Yan memiliki kepercayaan penuh. Bang! Platform lotus hitam perlahan menabrak naga keberuntungan yang berwarna-warni. Untuk sesaat, tampaknya seluruh langit benar-benar stagnan. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari platform lotus hitam, dan kemudian suara pecah dan runtuh muncul, dan seluruh hitam platform lotus langsung ledakan. Bang bang bang, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar, dan kemanapun mereka lewat, tubuh beberapa makhluk lemah langsung tersulut, dan api hitam tebal terbakar, memancarkan bau yang sangat berbahaya. Dan itu hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar jatuh. Berengsek, pada saat ini, dada Tianxiang bergetar sedikit, melihat sosok Xiao Yan yang tidak bergerak, matanya akhirnya sepenuhnya digantikan oleh kegilaan. Dalam pertarungan antara yang kuat, Anda bisa tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah hanya dengan satu pukulan. Jelas tepat setelah pertarungan, Tianxiang sudah mengerti bahwa meskipun dia dan Xiao Yan sama-sama berada di puncak semifinal, tingkat dewa, yang terakhir adalah pada tingkat dewa ganda, jauh dari mampu melawan alam dewa belaka. Dunia air hitam. Setelah beberapa saat Tianxiang menggertakkan giginya dengan keras, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian kekuatan pembunuh yang ganas melonjak ke langit, berubah menjadi aliran air hitam yang memenuhi langit, membawa ratusan juta bayangan jahat, menutupi langit dan menutupi Xiao Yan. Air hitam tampaknya dipenuhi dengan semacam kekuatan pengikat yang tak terlukiskan, dan mereka yang diselimuti olehnya akan menjadi lemah dalam sekejap. Ratusan juta bayangan jahat melintas dan tampaknya masing-masing dari mereka sangat jahat. Bahkan para dewa yang bermartabat tidak dapat melawan, dan mereka semua pergi ke Xiao Yan, seolah-olah mereka menarik Xiao Yan ke suatu tempat yang tidak diketahui, di wilayah tersebut. Serangan Tianhu dan Fa Tianxiang mengancam dan tak terbendung, dan mereka sepenuhnya menelan tubuh Xiao Yan dengan mudah, dan menghilang ke dalam kehampaan bersama dengan tubuh yang terakhir. Untuk sementara waktu, dua pembangkit tenaga setengah dewa yang awalnya berisi kekuatan dewa mengerikan menghilang, dan makhluk-makhluk dalam konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan susah payah, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Tetapi dalam level pertempuran itu, bahkan jika itu lebih dari cukup, mereka hanya bisa menggelengkan kepala secara diam-diam. Boom and kill. Setelah beberapa saat, keempat gundik itu saling memandang, dan kemudian memimpin koalisi untuk memulai konfrontasi yang kejam. Dengan serangan koalisi saat ini, hanya masalah waktu sebelum mengalahkan lawan. Tapi kesulitan yang dibutuhkan dalam perjalanan, tapi tidak bisa dibayangkan. Sisi lain,
Ketika Xiao Yan hendak menggunakan kekuatan tubuh ilahinya untuk menahan, menelan dan menarik ratusan juta bayangan, beberapa kegelisahan diam-diam muncul di hatinya. Apakah yang disebut teknik kultivasi tingkat dewa? Teknik kultivasi benar-benar dapat menembus ke tingkat dewa. Dia tidak dapat menahan serangan yang terakhir untuk sementara waktu. Saat Xiao Yan juga perlahan menutup matanya, merasakan bayangan tajam dan jahat yang menderu dan menderu melewati. Mereka mengeluarkan semburan niat membunuh yang menderu, memicu kemarahan, seolah-olah mereka ingin memotong diri mereka sendiri dengan 1000 pisau. Nilai dari latihan tingkat dewa tidak diragukan lagi layak untuk perhatian sejati Xiao Yan. Namun, Xiao Yan juga jelas tahu bahwa karena api aneh di benua Douqi dan api suci saat ini, rute budidaya teknik budidaya Feng Jue telah lama tertanam dalam daging dan darah, tenggelam dalam jiwa. Sekarang mereka yang ingin mengubah 7 alam lainnya lagi latihan tingkat dewa sudah terlambat. Dan yang paling penting adalah sekarang, bahkan dengan kualifikasi Xiao Yan, dia baru saja melangkah ke alam keempat dan meraba-raba menuju alam kelima. Menurut rumor, Xiao Yuntian, patriark klan Xiao, telah berhasil berkultivasi ke transformasi kelima, dan cukup untuk bersaing dengan pemimpin di luar dunia. Tapi informasi rahasia kejatuhan Xiao Yuntian membuat hati Xiao Yan selalu terselubung dalam bayangan. Tanpa bimbingan Xiao Yuntian, akan sangat sulit untuk melangkah ke ranah kelima Feng Jue. Matanya sedikit tertutup, dan tulang dewa naga di belakangnya terus melepaskan kekuatan suci yang tak terkalahkan, membantu Xiao Yan menahan erosi bayangan jahat di sekitarnya. Kemudian, dalam pikiran Xiao Yan, 10 lapisan kuil melonjak, dan prasasti inti gerakan ilahi juga melonjak, gemetar sedikit. Di bawah kendali halus Xiao Yan, sumber kekuatan Seng Yan. Sedikit demi sedikit, mereka berkumpul dan mengalir di antara anggota badan dan tulang, terus-menerus memberi nutrisi pada tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, teknik kultivasi Feng Jue, yang diam di dalam tubuh, juga beroperasi sesuai dengan rute kultivasi yang tidak akan pernah terlupakan. Pada saat ini, jubah iblis di belakangnya melonjak kencang, seolah ingin jatuh dari tubuh Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan api suci yang dikombinasikan dengan Feng Jue terlalu menakutkan. Waktu berlalu dengan lambat, tidak peduli bagaimana Xiao Yan berjuang dan mencoba, Feng Jue di dalam tubuh selalu terjebak di alam keempat, tidak dapat menerobos ke alam kelima. Perasaan itu, seolah ada kunci yang hilang. Setelah beberapa kali gagal, mata Xiao Yan perlahan terbuka. Kekuatan di dalam tubuh, untuk sementara gagal. Bahkan jika dia hanya diselimuti oleh bayangan jahat itu, dia hanya menghilang sesaat, tetapi ketika Xiao Yan kembali sadar, dia menemukan bahwa dia telah memasuki sebuah daerah yang tidak diketahui. Di dunia ini, sejauh mata memandang, warna kegelapan abadi adalah gambaran keseluruhan dunia ini. Dingin dan kegelisahan muncul dari pikiran Xiao Yan sedikit, dan kemudian kuil lantai 10 tiba-tiba bergetar, dan kekuatan jiwa yang agung diam-diam menyapu dan menyebar ke dunia misterius ini. Pada saat kekuatan jiwa-jiwa ini tersebar, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan wajah sebenarnya dari dunia ini. Ini adalah neraka kematian yang dipenuhi dengan tulang belulang. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jejak samar cahaya neon yang mengambang di langit dan bumi. Di mana Tianxiang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya setelah merasa sedikit, tetapi tidak menemukan aura yang mencurigakan. Dong dong dong. Keheningan itu tidak berlangsung lama, dan suara yang sangat keras terdengar dari suatu kekosongan yang aneh antara langit dan bumi. Melihat suara itu, saya melihat awan iblis yang samar-samar tebal dan berdarah perlahan melayang. Bahkan pada saat awan ajaib ini muncul, kekuatan jiwa yang disebarkan oleh Xiao Yan benar-benar memancarkan sedikit getaran, dan kemudian sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, awan ajaib itu langsung menelan fluoresensi jiwa ke dalamnya. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan menghilang sepenuhnya, dan seluruh dunia menjadi gelap dan dingin lagi. Pada saat ini, Xiao Yan tampak tidak selaras dengan dunia ini. Bisakah kamu menyerap kekuatan jiwa para dewa? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya saat dia melihat awan iblis yang misterius dan tidak dapat diprediksi.
Anda harus tahu bahwa jiwa para dewa adalah keberadaan terkuat di antara 4 dewa. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari kelas yang sama mungkin tidak dapat dengan mudah mengambil alih kekuatan jiwa para dewa. Belum lagi melahap iblis, awan dengan gembar-gembor besar barusan, tapi utuh. Pada saat Xiao Yan terkejut, di dunia yang redup ini, awan iblis melonjak, dan tiba-tiba terdengar suara guntur, dan kemudian awan iblis yang tebal itu mendidih seperti lautan darah. Dalam sekejap, rasa perubahan kuno diam-diam menyelimuti hati Xiao Yan. Xiao Yan, kamu harus tetap membuka matamu lebar-lebar, ini adalah seni ilahi dewa penghakiman darah surga iblis. Sebuah suara berdarah keluar, jelas menunjukkan kebencian yang mendalam pada Xiao Yan. Di awan iblis, darah iblis kental berangsur-angsur mengembun menjadi patung tanah liat. Penampilan patung tanah liat itu persis sama dengan Tianxiang, tetapi pada saat ini, yang terakhir tidak memiliki jejak vitalitas di sekujur tubuhnya, dipenuhi garis-garis berwarna darah yang terlihat rumit dan panjang. Berkonsentrasi pada induksi, saya merasakan perasaan misterius dan menindas yang belum pernah saya lihat sebelumnya dari garis berwarna darah yang tidak dikenal. Kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang demigod. Napas pemimpin di luar dunia. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan dia segera mengerti bahwa dunia ini mungkin adalah domain Tianxiang, tetapi sekarang yang terakhir, mengandalkan teknik kultivasi tingkat dewanya sendiri dan hadiah dari pemimpin di luar dunia, telah memutuskan untuk benar-benar menghancurkan dirinya sendiri di sini. Selama Anda melenyapkan diri sendiri, setengah dari pertempuran ini telah dimenangkan oleh orang luar. Kamu adalah manusia pertama yang bisa memaksa kursi ini menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi, semua keluhan dan keluhan harus berakhir pada saat ini. Kamu sangat kuat, kamu mengendalikan kekuatan iblis misterius, dan kamu bahkan mengolah Feng Jue, membawa beberapa api suci. Tapi selama aku bisa melenyapkanmu, atau menekanmu, pertempuran ini akan tetap aku menangkan di luar wilayah. Demi kemuliaan dunia di luar wilayah, saya bersedia memberikan segalanya. Penghakiman darah surga iblis tubuh darah surgawi, meledak. Boom. Tanda seru, awan sihir gelap bergetar hebat, dan segera ada sinar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Di bulan darah aneh, ada tubuh berwarna darah hanya seukuran telapak tangan. Tubuh berwarna darah setua batu giok mengkilap, dan setiap bagian dicat dengan garis-garis yang sangat kuno, dan garis-garis itu tak terlihat dipenuhi dengan fluktuasi, seolah-olah rumah besar yang sebenarnya menilai segalanya. Kekuatan yin dan yang hitam dan putih, energi iblis yang kental dan berdarah menyelimutinya, memberi Xiao Yan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Tampaknya serangan ini tidak akan pernah padam dan tidak dapat dilawan. Satu-satunya hal yang menunggu dia adalah kehancuran. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar mencium bahaya nyata dari serangan di depannya. Setidaknya ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya fatal setelah dipromosikan ke tingkat setengah dewa. Segera setelah tubuh jahat yang aneh ini muncul, secara bertahap berubah menjadi bayi iblis jahat yang baru lahir. Tubuh yang terakhir bergerak sangat lambat, tetapi dimanapun tubuh yang tampaknya tidak penting lewat kekosongan benar-benar mengeras. Aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar, dan aura kuno dan kuat meresap, menyebabkan kulit Xiao Yan menjadi serius. Yang membuat Xiao Yan semakin bingung adalah garis-garis berwarna darah yang rumit dan panjang di tubuh bayi iblis jahat ini. Karena dengan persepsi tajam Xiao Yan, dia bisa mencium bau gelombang mengerikan yang melampaui manusia setengah dewa dari atas. Pembangkit tenaga puncak tingkat setengah dewa yang telah melangkah ke metode latihan tingkat dewa, dengan kekuatan sumbernya sendiri dan kepala dunia luar, memadatkan semua energi dunia dalam satu bidang menjadi bayi iblis jahat. Seperti itu, serangan yang mengerikan. Itu benar-benar dapat mengguncang dunia dan menekan salah satu dewa. Serangan ini, saya khawatir bahkan Xiao Yan hari ini sangat sulit untuk dihadapi. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, mengalir keluar dari awan iblis, bayi iblis jahat yang ditutupi dengan garis berwarna darah menjauh, dan bergerak lebih dekat ke Xiao Yan. Setiap kali awan iblis bergerak, mendidih, seluruh kekosongan terus-menerus dihancurkan oleh itu, yang sangat meningkatkan tekanan Xiao Yan. Secara tidak jelas prasasti inti dari gerakan ilahi dan istana spiritual lantai 10 memancarkan rasa ngeri. Daging,
kulit dan pori-pori Xiaoyan semuanya dilekatkan oleh semacam kekuatan jahat yang sangat kental. Energi jahat Xiaoyan bertengger di atasnya, merobek jiwa Xiaoyan samar-samar, seolah-olah dia ingin benar-benar menelan jiwa Xiaoyan dan mengambil tubuhnya sebagai miliknya. Xiaoyan tidak tergerak oleh ini, tetapi menyaksikan gerakan tubuh jahat di awan iblis diam-diam di matanya. Sekarang Tianxiang, tampaknya semua kekuatan telah diubah menjadi tubuh jahat ini. Susu, bayi iblis bertubuh jahat itu keluar dari mulut ular, dan mengeluarkan suara iblis yang menakutkan yang menggetarkan hati dan jiwa, dan segera mengungkapkan dingin dan kekejaman yang tak ada habisnya di sepasang mata itu. Menggagap, untuk sesaat awan iblis yang menakutkan keluar dari belakang mereka, dan sejumlah besar samar-samar membentuk istana awan iblis yang terus bergulung-gulung, menertawakan kelemahan satu sama lain. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan bergerak, dan dia melihat dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa garis-garis berwarna darah di tubuh bayi iblis perlahan-lahan jatuh di lapisan istana awan iblis itu, dan kemudian di bawah kendali telapak tangannya yang ramping, itu bergoyang secara teratur. Dalam sekejap, Xiaoyan hanya merasa bahwa dia sedang melihat semacam objek ilahi tertinggi, dan bahkan semua kekuatan di tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah akan meledak sepenuhnya di saat berikutnya. Bayi iblis ini, bahkan jika lawannya hanyalah bayi iblis energi, bahaya yang ditimbulkan oleh yang terakhir jauh lebih besar daripada pembangkit tenaga listrik sebelumnya. Bahkan Xiaoyan merasa bahwa kekuatan pelindung surgawi ini, Fa, hanya setingkat dengan penguasa dunia tengah di dunia manusia. Susu, mari kita bertemu kematian. Suara seram dan dingin muncul dari awan iblis lagi, dan tubuh jahat itu benar-benar meninggalkan awan iblis secara instan, membawa garis-garis berwarna darah itu, seperti sinar meteor yang menghadap tubuh Xiaoyan. Pada saat itu, kekuatan para dewa dan kekuatan reinkarnasi dalam tubuh Xiaoyan tampak mengeras dalam sekejap, dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali, dan krisis mendekat sedikit demi sedikit. Dingin, gelap, dan perasaan mati yang menyesakkan sekali lagi dengan cepat mendekati Xiaoyan. Ini tampaknya menjadi krisis hidup dan mati pertama yang dihadapi Xiaoyan sejak menerobos ke tingkat setengah dewa. Yaitu, pada saat Xiaoyan bersiap untuk bertindak, Jue pembakaran, kuali dewa api, api suci dan benda-benda lain di tubuhnya gelisah, dan aura pemberontak dan nakal yang mengguncang langit terus meluap. Kamu benar-benar serakah, tapi, gila sekali saja. Penampilanmu adalah kebetulan. Kali ini aku akan menemanimu menjadi gila sekali. Apakah itu kelahiran kembali atau kehancuran? Petik 2. Melihat seberkas cahaya yang berubah menjadi tubuh kuno dan misterius, jubah iblis di belakang Xiaoyan sangat gelisah, memancarkan keinginan yang tak ada habisnya dan berapi-api, seolah-olah pihak lain saat ini hanyalah makanan lezat untuknya. Merasakan kemunculan jubah iblis, Xiaoyan juga tertawa terbahak-bahak, dan kemudian sepenuhnya menekan Feng Jue Shengyan dan kekuatan lainnya kembali ke tubuhnya. Kekuatan iblis diciptakan oleh Raja Kegelapan dengan seluruh upaya hidupnya. Xiaoyan percaya bahwa potensinya tidak kurang dari Feng Jue. Dengan keputusan di dalam hatinya, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Kekuatan iblis di tubuhnya tidak lagi ditekan. Tubuhnya mulai bergetar sedikit, kekuatan reinkarnasi, kekuatan api suci langsung diambil kembali olehnya. Xiaoyan, kekuatan hijau gelap iblis seperti banjir binatang secara umum, anggota tubuh Xiaoyan benar-benar terisi hanya dalam sekejap. Kilau hijau gelap jahat muncul di pupil, dan rambut hijau gelap mengalir, terlihat sangat jahat dan menawan. Tetapi saat ini iblis Xiaoyan, jubah iblis di belakangnya membengkak dengan cepat, dan samar-samar berubah menjadi jubah berwarna darah, dalam ukuran 1000 meter. Di jubah, ada bayangan iblis yang memberontak dan ganas. Yang terakhir melihat sinar kehancuran tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, mata iblis berkedip dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah pelayan iblis, yang didedikasikan untuk melayani iblis tapi sekarang tampaknya ingin menggunakan ini untuk benar-benar melahap tubuh jahat yang diubah oleh Tianxiang dan mencapai dunia iblis yang baru. Iblis yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak pernah muncul setelahnya. Di dunia ini, iblis terkuat. Bang! Begitu tubuh jahat meninggalkan awan iblis, kekuatan yin dan yang di seluruh tubuh berubah menjadi semburan darah, dan mendidih. Fluktuasi level itu hanya melebihi batas yang dapat ditanggung oleh bidang ini. Dalam sekejap, semua yang ada di kekosongan menjadi sunyi. Hah,
Menghadapi serangan yang sangat berbahaya, iblis Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Segera, jubah iblis di belakangnya bergoyang liar. Bayangan iblis itu tiba-tiba merangkak di belakang Xiaoyan, dan kemudian benar-benar tumpang tindih dengan tubuhnya, dan tiba-tiba mengangkatnya. Dia mengambil lengan jahat yang penuh dengan kekuatan iblis, dan perlahan-lahan menggenggam kekosongan di depannya. Boom! Keduanya bertabrakan, dan seluruh ruang runtuh seketika. Gelombang energi gelombang pasang beriak di mana-mana, dan seluruh dunia dipenuhi dengan sentuhan yang rusak. Membaca www.wukansu.com. Namun, meskipun kedua serangan itu menghancurkan bumi, sinar cahaya jahat yang ditransformasikan oleh bayi iblis tidak menunjukkan tanda-tanda akan dihancurkan. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul di jubah iblis, seluruh tubuh sedikit bergetar, dengan jejak samar mundur. Darah hijau tua menetes ke lengannya sedikit demi sedikit, dan rasa sakit yang menembus jiwanya terus mengguncang hati dan jiwa iblis Xiaoyan. Pada saat ini, iblis Xiaoyan, semua pertahanan dan perlawanan, tampaknya mudah dihancurkan oleh yang terakhir, dan gelombang destruktif yang dilepaskan dari tubuh jahat lawan dan garis berwarna darah terkikis sedikit demi sedikit, menghancurkan semua iblis Xiaoyan, kehidupan. Tampaknya semua ini telah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Jangan lupa share dan subscribe channel Mimin. Terima kasih.